Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan, ya, biar hari ini kalian dipermudah ya untuk memahami materi-materi atau juga mempermudah kalian dalam kegiatan praktek, karena hari ini kita praktek, ya. Sekarang giliran siapa yang mimpin doa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Oh Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sudah memimpin mempersiapkan doa. Ya, baik. Yang di atas meja Bapak harap cuman ada buku gambar dan juga alat-alat praktik yang kemarin Bapak sudah sampaikan apa yang harus disediakan. Ya, jadi yang tidak berkaitan tentang pelajaran seni rupa mohon dimasukkan. Ini siapa? Situ aja. Apa? Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah masuk semua. Kemarin? Kemarin enggak. Ya. Minggu lalu kita belajar berkaitan tentang konsep menggambar perspektif dua titik hilang. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan pembuatan proyek. Kalau kemarin kalian sudah memahami konsep tentang menggambar perspektif dua titik hilang, nah lanjutnya kita ke praktek, ya, proses pembuatan karya seni rupa, yaitu menggambar perspektif, ya. Oke, isinya Bapak bertanya dulu, apakah kalian sudah pernah menggambar bentuk objek bangunan, gedung, atau pemandangan dengan menggunakan perspektif, atau di mana objek yang semakin jauh akan semakin mengecil? Pernah membuat, ya? Objek apa yang pernah kalian gambar? Bangunan, toko, ruko, apalagi? Ya, kafe, ya, apartemen, head shop boleh. Nah, itu biasanya kamu gambarnya gedungnya pakai perspektif tidak? Dimana hukum perspektif kemarin kan yang semakin jauh bendanya akan semakin kecil, ya. Terus juga yang bulat akan menjadi apa kemarin? Ya, lift, ya. Nah, itu hukum perspektif. Berarti kalau misalkan kalian membuat karya seperti itu, ya, berarti secara tidak langsung kalian sudah belajar yang namanya menggambar perspektif. Gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Persepsi. Ya. Jadi benda-benda di alam wujud 3 dimensi yang ada di sekitar kita ini, ya, dan kita akan menggambar pada bidang kertas yang 2 dimensi. Nah, bagaimana agar benda 3 dimensi bisa terlihat sesuai dengan kenyataan? Tujuan menggambar perspektif itu untuk menggambar yang ada di sekitar kalian. Karena biasanya menggambar perspektif ini menjadi dasar-dasar dalam proses menggambar. Misalkan kalian nanti pengen jadi komikus, ya, bikin komik. Atau misalkan kalian punya nanti ingin jadi arsitektur, ya, desain arsitektur dan lain sebagainya, ya. Nah, itu harus menguasai namanya perspektif. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita dengan mengamati gambar, video, dan demonstrasi diharapkan peserta didik mampu merancang
garis horizon pada bidang gambar dengan benar. Berikutnya, amati gambar dan video yang akan ditampilkan dengan seksama. Tuliskan hal-hal yang ingin ditanyakan dari gambar dan video yang ditampilkan. Ya, ini ada gambar. Ada 4 gambar perspektif dengan 2 titik hilang. Ya, yang gambar pertama, ya, bentuk objeknya masih sederhana, ya, berbentuk kubus. Kedua, ya, berbentuk fungsional, ya, meja, bangku. Terus yang ketiga, ya, mungkin ini juga bentuk dari dasar sebuah bangunan, ya, bentuk kubusnya dulu. Yang ketiga, nah, yang keempat, ini gambar perspektif 2 titik hilang dengan objek, ya, gedung atau bangunan, ya. Nah, nanti dari apa yang kamu lihat, kira-kira kamu bisa nggak nih buatnya? Bisa, ya. Ya, dalam membuat apa saja sih biasanya dalam berkarya atau, ya, membuat suatu objek atau proyek atau gambar, hal-hal apa yang kamu harus sediakan, siapkan, dan juga harus kamu penuhi demi terciptanya suatu karya? Tidak tahu? Yang diperlukan untuk membuat ini apa saja? Ya, oke, dia dan alat. Ya, gambar. Oke, apalagi? Kecil. Ya, ngapus. Nah, itu ya. Jadi, dalam berkarya ada satu hal yang kamu harus siapkan. Nah, ini berkaitan dengan identifikasi masalah. Ya, jadi, nah, tadi bagaimana sih caranya? Untuk mengetahui caranya, silakan kalian amati video yang Bapak akan tampilkan. Hilang 1. Ya, ini proses finishingnya diarsir. Kita tidak perlu menggunakan cat, crayon, ataupun pensil warna. Ya, kita sementara hanya menggunakan pensil saja terlebih dahulu. Nanti kalau kalian sudah bisa, ya mungkin bisa dikembangkan lagi dengan media warna. Itu kita pembagian kelompok, ya. Silakan peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok heterogen. Yang kelompok 1 Alia, Dinda, Rifa, Awalia, Naswa, Yafira, Ales. Kelompok 2 Yafira, Alesia, Kanaya, Naifa, Selda. Ya, silakan bangkunya dipadatin seperti biasa. Kalau sampai ke garis tepi. Nah, di ujung garis tepi kamu buletin tulis TH1 atau yang disebut dengan titik hilang 1. Terus sudut kanan TH2 kan disebut dengan titik hilang 2. Nah, kamu ya, contoh bangunannya misalkan bapaknya bikin 2 bentuk dasar dari, silakan. Ya, jadi kegiatan praktek ini dari hari ini sampai pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya proses finishing. Oke, jadi hari ini prototipenya saja tidak apa, ya, dasar
dari pembuatan karya, yang penting sudah terlihat konsepnya bahwa betul di situ dua titik hilang dan juga sudut pandang sesuai dengan yang kamu buat. Hasil pekerjaannya. Waalaikumsalam. Kalau ada kesulitan dengan temannya yang maju tadi, ya. Jadi dalam karya teman kamu, ya, dua yang Bapak nilai, ya, secara prosedur, ya, teknis proses pembuatan karya menggambar perspektif dua titik hilangnya sudah tepat. Ya, tadi Bapak lihat bentuknya sudah secara proporsi juga sudah baik, ya, dan semua garis bantunya tepat ditarik ke titik hilang 1 dan ke titik hilang 2. Ya, karena unsur dalam menggambar perspektif yaitu tadi garis horizontal. Ya, terus apa lagi? Titik hilang. Apa lagi? Garis bantu atau proyeksi, ya, untuk menentukan objek-objek. Nah, kalau sudah secara umumnya kamu bentuk, tinggal kamu detailin bagian jendela, ya, misalkan kamu pengen bikin payungan gedung, ya, atau misalkan pengen bikin papan reklame, silakan. Ya, nanti bisa kamu lanjutkan, ya, di rumah. Minggu depan kita proses finishing, ya, sampai proses pengakhiran karyanya. Jadi Bapak harap dikerjakan secara maksimal, ya, semaksimal mungkin biar hasilnya bagus dan baik. Oke, gitu ya. Nah, kalau gitu kita simpulkan materi hari ini menggambar perspektif 1 titik hilang. Ya, media dan alat dalam menggambar perspektif tadi apa yang digunakan? Gambar, pensil, penghapus, ya, garis yang kenceng ya, karena mic-nya mati, bantu suara. Oke, ya, lanjut kita refleksi kegiatan. Ya, bagaimana atau bagian mana yang menurut kamu paling sulit dalam pelajaran ini? Menggambar. Ini filamental yang biasa, tapi nggak ngomong dulu. Jadi kita ngomong dulu, tapi kalian katanya sudah betul. Nah, kalau yang sulit mungkin kamu bisa pelajari berulang-ulang. Tekniknya ya, biar nanti mudah-mudah kamu untuk kerjakan. Jadi tidak selalu. Yang kedua, apa yang kamu lakukan sebaik-baiknya di belajaranmu? Apalagi minggu depan materi atau kegiatan minggu depan melanjutkan proses pembuatan proyek secara maksimal. Kamu buat, ya, kamu selesaikan dulu karyanya secara maksimal, ya. Minggu depan finishing menggambar perspektif penilaian akhir karya. Jadi baik kamu kira-kira karena sudah komunikasi dari depan, ya, kita akhiri kegiatan pelajaran hari ini dengan doa, ya, biar apa yang kamu pelajaran hari ini bermanfaat kelak nanti. Selanjutnya yang memiliki doa siapa? Setelah di ya.
Bapak Ibu, ya silakan untuk mempersiapkan